Selamat siang. Pandemi COVID-19 benar-benar memporak-porandakan tatanan kehidupan manusia. Banyak para pengusaha menutup usahanya, banyak perusahaan multinasional menutup cabang-cabangnya, dan jutaan manusia kehilangan pekerjaan akibat pandemi 19. Hari ini saya bersama Pak Christian Gumala, lebih sering akrabnya dipanggil Bro Chris, atau kalau orang banyak memanggil juga Bro CG. Beliau adalah former dari General Manager Jimbaran Bay Beach Resort. Yang menariknya adalah beliau berani mengambil keputusan untuk beralih bidang usaha menjadi restoran. Kita coba dengar pengalaman dan cerita dari beliau, bagaimana beliau berproses. Gimana Bro CG? Silakan. Terima kasih Bro Dede. Di sini saya sebagai seorang pelaku wisata, pelaku pariwisata langsung. Dulu saya bekerja di beberapa hotel ya internasional maupun national chains. Saya memulai karir dari bawah. Terus saya terakhir sebagai general manager dan terakhir di Jimbaran Bay Beach Resort and Spa di Pantai Kedonganan. Saya mulai bekerja awal sejak hotel itu akan dibuka zaman proyek. Jadi saya sebagai tim pre-opening, soft opening, grand opening sampai kita mencapai istilahnya okupansi hampir rata-rata di atas 90% pada saat itu. Dan saat pandemi datang tahun 2019 yang hot-hotnya itu bulan Maret ya, kita anggap aja bulan Maret, berdampak dengan semua usaha pariwisata karena kita sendiri berada di Pulau Bali ini mengandalkan pariwisata sebagai mata pencarian. Jadi semua usaha yang di Bali banyak kan berhubungan langsung dengan pariwisata dan semua kena dampaknya karena sudah tidak ada lagi turis maupun wisatawan dan banyak aturan-aturan yang memang sangat kita akan harus taati untuk menghadapi penyebaran corona ini yang kita tidak tahu bentuknya walaupun sekarang kita sudah vaksin. Terus puncaknya itu di bulan Juli ya, saya sudah tidak menjabat lagi sebagai seorang general manager karena hotel sudah ditutup dan kita bisa tidak mengharapkan lagi dari pariwisata. Saya langsung berubah pikiran karena kata orang harus out of the box. Kan saya biasa di dalam box sebagai general manager yang pagi datang sampai malam, sampai kontrol dari depan sampai belakang, persiapan kita untuk misalnya kepuasan tamu di situ. Di sini saya memberanikan diri dengan modal yang ada yang secukupnya. Terus kami berusaha di daerah yang memang tidak tergantung oleh turis. Di sini hanya lokal chain saja. Di sini lokal chain yang adalah penduduk lokal Denpasar sendiri. Jadi kita membuka usaha dari mulai kedai kopi dengan kapasitas 20 kursi. Respon pasar agak bagus. Namun di akhir tahun agak kembali drop karena peraturan-peraturan yang memang harus kita jalankan dan banyak orang juga mentaati peraturan itu sendiri. Jadi kita tidak bisa melanggar peraturan itu sendiri yang kita sudah tetapkan bersama. Akhirnya bisnis agak slow. Terus di bulan Maret kita mulai lagi usaha apa yang kira-kira diminati oleh masyarakat lokal. Karena juga sudah ada pelonggaran dari peraturan itu sendiri sampai jam 10 kita buka. Jam 10 malam. Jadi jam 10 malam apa sih yang diinginkan oleh masyarakat lokal sendiri, penduduk Denpasar atau penduduk Bali.
Di sini kita berpikir makanan yang biasa kita makan dulu di hotel, karena kita sebagai hotel atau di restoran mahal. Seperti steak, dulu kita harga steak itu bisa 200, 300 ribu, 400 ribu, sampai ada yang jutaan gitu. Tapi di sini kita akan menghadirkan steak itu yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Jadi kita berubah mindset kita. Jadi dari merubah menu-menu yang simple semacam rice bowl, kemudian pilihan yang lokal, sekarang beralih ke grills ya. Ya, ke grill ya. Yang istilahnya sebenarnya sih kita ingin memberikan fasilitas untuk makan siang dan makan malam. Cuman kita lihat lagi habit atau kebiasaan dari orang kita. Kalau kita belum ketemu nasi, istilahnya belum makan. Jadi ya itu adalah kesempatan kita juga untuk meraih konsumen di situ. Meraih konsumen bahwa steak, grill, spaghetti itulah bukan makanan pokok. Jadi sebagai makanan pendamping atau makanan selingan di saat jam-jam makan. Jadi ada orang juga yang datang jam 2 siang, jam 3, jam 4, jam 5 yang memang bukan waktu makan sebenarnya. Tapi sudah lewat dan jam makan malam pun belum mulai gitu. Terus ya puji Tuhan respon pasar bagus. Ya. Jadi kalau saya bisa simpulkan yang merubah strateginya Bro CG ini adalah karena memahami gaya hidup terutama anak-anak di umur milenial yang demen makanan-makanan yang simple dan terkesan luxury gitu kayak steak. Jadi makan steak enak dengan presentasi bagus tapi di warung gitu ya. Iya betul. Iya jadi kita juga harus ada sentuhan khusus. Ya. Mungkin semua orang bisa jual satu produk. Mungkin produk bisa sama. Di mana-mana pun produk bisa dibuat sama dengan satu SOP atau job desk yang untuk membuat itu sama dengan pabrikan misalnya gitu. Tapi di sini kan ada satu strategi yang harus kita terapkan juga, di mana sentuhan hospitality harus lebih kuat di situ. Betul. Ya. Di mana keinginan tamu, terus tamu biasanya kan harus disapa, itu hanya simple sebenarnya dan kosnya tidak ada kos sebenarnya. Ya. Senyum, terus apalagi perhatian apa yang akan lebih kita berikan. Jadi benar-benar mengayomi 3S, senyum, salam, sapa gitu ya. Betul ya, itu memang itu kunci kita sebagai seorang hospitality. Ya. Rasa itu Produk dimana boleh sama, servis yang berbeda. Betul ya, itu yang harus kita pegang teguh sebenarnya. Ya. Ya. Oke, lalu yang membuat menarik bisnis ini sebagai restoran tour itu, padahal kalau nggak salah ada background di F&B nggak? Kebetulan saya dulu ada background ya. Tapi sudah lama ditinggalkan. Sudah lama sekali, sudah berapa puluh tahun yang lalu. Karena saya lupa megang pisau pun saya sudah lupa karena menggali-gali. Jadi ini banyak juga kita didukung oleh teman-teman kita yang memang dulunya bekerja di sektor F&B, jadi food and beverage. Yang mereka sendiri pun sudah 1 tahun tidak bekerja. Yang akhirnya kita bergabung, terus kita ada rekrutmen. Yang megang pisau pun jadi kaku. Nah sekarang puji Tuhan ya mereka sudah mulai luas lagi dengan cara memasak, cara persiapan, cara penyajian sudah mulai luas. Begitu sih. Oke. Singkat, padat dan cukup berisi Pak Christian Gumala. Terima kasih banyak dengan waktunya karena begitu sibuk saya lihat di bawah masih bisa menyisihkan waktu untuk berbicara dengan saya. Ya, baik kawan-kawan. Jadi seperti yang kita dengar tadi paparan dari Pak Christian Gumala, kita bisa simpulkan bahwa kita harus berani mengambil langkah berani dalam kondisi sekarang ini. Merubah mindset kita, lebih memahami kebutuhan dan keinginan pasar sehingga kita bisa berkreasi untuk bisa surviving, bahkan bisa lebih baik di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Jadi kreativitas akan mendukung semua upaya yang kita akan lakukan. Saya rasa begitu banyak cobaan dan rintangan pada saat Bro Christian ini memulai usahanya sudah pasti,
tapi dengan komitmen yang tinggi bahwa beliau harus berhasil dan kita bisa lihat hasilnya. Ya, terima kasih kawan-kawan sudah melihat video potongan ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan motivasi buat yang lain bahwa jangan menyerah dan berani mencoba. Terima kasih. Salam antusias.